Halo semuanya, saya Chandra. Di episode kali ini saya akan menceritakan lagi sebuah alur cerita film yang berjudul Hotel Mumbai. Film Hotel Mumbai ini dirilis pada tahun 2018 di India, sedangkan di Amerika dan Australia dirilis pada tahun 2019. Yang mana film Hotel Mumbai ini merupakan hasil produksi antara Amerika dan Australia juga. Film Hotel Mumbai ini diangkat dari kisah nyata pada tahun 2008, yang mana saat itu telah terjadi peristiwa tragis karena serangan teroris di beberapa titik. Salah satunya di Hotel Mewah Taj Mahal Palace, Mumbai, India. Atas serangan teroris yang tanpa ampun dan brutal dalam aksinya tersebut membuat banyak orang-orang tak bersalah tewas dengan mengenaskan. Hingga saat ini peristiwa tersebut masih terus dikenal sebagai tragedi mencekam di kota Mumbai, India. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita harus intro dulu. Di awal film terlihat beberapa orang pemuda sedang bergerak menuju ke kota Mumbai, India dengan menggunakan perahu karet. Diketahui mereka ini adalah kelompok teroris dari militan Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan. Setibanya di daratan, para pemuda ini berpencar dengan menaiki taksi untuk pergi ke beberapa titik yang menjadi target serangan mereka. कैफे ले लो पाल जल्दी ताज होटल मालूम है वीडी स्टेशन जल्दी. Dalam menjalankan aksinya, para pemuda ini dipandu oleh seorang pemimpin teroris yang tidak diketahui identitas lengkapnya. Ia hanya dikenal dengan nama Bull. Pemimpin teroris ini hanya memberikan instruksi kepada para pemuda tersebut melalui alat komunikasi handphone yang tersambung dengan headset di telinganya. Scene berikutnya kita berkenalan dengan Arjun. Arjun adalah salah satu staf atau karyawan di Hotel Taj Mahal Palace, Mumbai. Arjun memiliki seorang anak dan istri yang sedang hamil. Sebelum berangkat kerja, ia pamitan dulu dengan istrinya. Goodbye. Bye. Bye. Di saat yang bersamaan, Hotel Taj Mahal Palace telah kedatangan tamu VIP. Mereka adalah David Duncan dan Zahra Kasani, serta pengasuh anak keduanya bernama Sally. Kedatangan keluarga kecil ini pun langsung disambut oleh staf hotel dan langsung diarahkan untuk menuju ke kamar VIP. Sementara itu, dua orang teroris yang telah tiba di stasiun kereta langsung mempersiapkan senjata dan bom mereka untuk melakukan aksi serangan ke warga sipil maupun ke petugas yang ada di sana. Serangan tersebut langsung masuk pemberitaan TV nasional. Dilaporkan banyak warga sipil yang tewas karena tembakan brutal tersebut. Wajah dari pelaku teroris itu pun telah diketahui melalui rekaman CCTV stasiun kereta api. Dan kedua pelaku itu pun langsung mendapat kejaran dari pihak kepolisian setempat. Malamnya, semua warga di berbagai tempat menonton berita di TV atas kejadian serangan teroris di wilayah mereka. Diberitakan 12 tempat telah terjadi penyerangan teroris hingga menambah jumlah korban yang semakin bertambah. Kembali ke Hotel Taj. Seorang kepala staf Hotel Taj bernama Herman Oberoi memberitahu semua karyawan di dapurnya bahwa mereka kedatangan lagi tamu VIP. Orang tersebut bernama Vasily Gordetsky dari Rusia. Ia adalah mantan pasukan khusus Soviet yang kini telah menjadi seorang pengusaha sukses. Herman meminta kepada semua karyawan untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada tamu VIP hotel, karena tamu adalah dewa bagi Hotel Taj. Semua staf atau karyawan hotel ini tak mengetahui jika di luar telah terjadi serangan teroris. Masih pada malam hari, dua orang teroris terlihat sedang bergerak menuju ke salah satu kafe yang jaraknya tidak jauh dari Hotel Taj. Kafe tersebut terdapat banyak pengunjung wisatawan asing. Setelah tiba di sana, kedua teroris ini pun segera beraksi. Come on,
Untuk menyelamatkan diri, para wisatawan asing dan beberapa orang warga setempat berlari menuju ke Hotel Taj, berharap di sana mereka dapat berlindung dari kejaran para teroris. Pihak staf hotel yang berusaha membiarkan mereka masuk tak menyadari jika 4 orang teroris telah menyusup masuk juga ke dalam Hotel Taj. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh mereka. Dengan cepat keempat teroris ini pun mengeluarkan senjata mereka dan langsung menembak semua orang di sana dengan membabi buta. Arjun yang berada di dalam restoran hotel melihat ada penyerangan di depan pintu masuk. Ia pun lalu mematikan lampu restoran dan meminta semua tamu VIP di sana untuk bersembunyi di bawah meja. Switch off the lights. David yang khawatir dengan anaknya, ia pun segera menelpon Sally. Namun Sally yang sedang mandi tak mendengar jika handphonenya sedang berdering. Selesai membunuh beberapa orang di depan pintu masuk hotel, salah seorang teroris bernama Abdullah menghubungi pemimpinnya untuk memberitahu jika fase awal telah beres. Selanjutnya, pemimpin teroris yang kejam ini pun memberikan instruksi untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Maka dari itu Abdullah dan ketiga orang temannya berpencar untuk memeriksa semua kamar hotel dan ruangan lainnya untuk mencari orang-orang yang masih selamat dan kemudian akan mereka bunuh. Sementara itu, 2 orang resepsionis yang masih selamat dan bersembunyi di bawah meja berusaha menghubungi semua kamar hotel yang ada tamunya untuk memberitahu tidak membuka pintu kamar mereka karena di luar ada kelompok bersenjata. Dari dalam kamar, Sally yang baru selesai mandi dikejutkan dengan seorang wanita tua yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Wanita tua tersebut lari karena dikejar-kejar oleh teroris tadi. Sally yang merasa ada sesuatu yang telah terjadi, ia pun segera bersembunyi di dalam lemari. C'est pas la calomnie, mon bébé. Setelah kedua teroris itu keluar dari dalam kamarnya, Sally pun menghubungi David dan Zahra. Sambil menangis dan ketakutan, Sally memberitahu jika 2 orang teroris tersebut telah menembak mati seorang wanita tua yang masuk ke dalam kamar mereka. David lalu meminta Sally untuk tetap tenang dan mengunci kamar mereka sampai ia tiba di sana. Di saat David berusaha keluar dari dalam restoran VIP, ia mendapat hadangan dari Arjun yang memperingatkannya jika di luar sangat berbahaya. Namun peringatan dari Arjun tak dipedulikan oleh David. David pun dengan berhati-hati pergi keluar untuk menuju ke kamarnya. Akhirnya David pun berhasil masuk ke dalam kamarnya menemui Sally dan anaknya. Setelah memeluk anak kesayangannya, David pun lalu menyuruh Sally mengirim pesan ke Zahra untuk memberitahu jika ia sudah di dalam kamar dan anak mereka juga dalam keadaan selamat. Mumbai under siege. Bertempat di kediaman Arjun, warga setempat dan istri Arjun dikejutkan dengan pemberitaan jika Hotel Taj Mahal Palace Mumbai kini sedang mencekam. Hotel mewah tersebut sedang mendapat serangan dari kelompok teroris. Diberitakan 1.000 tamu dan 500 staf terjebak di dalamnya. Beberapa di antara mereka telah tewas di tangan teroris. Sementara itu, wilayah Mumbai sendiri tak memiliki unit pasukan khusus. Untuk itu, mereka akan menunggu pasukan yang dikirim dari New Delhi yang jaraknya 800 mil dari lokasi kejadian. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu pasukan khusus ini datang menyelamatkan orang-orang yang sedang terjebak di dalam hotel. Salah seorang polisi yang sedang berjaga di lokasi kejadian mengajak rekannya untuk masuk ke dalam hotel menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam. Ia mengetahui jika Hotel Taj memiliki ruangan CCTV yang berada di lantai 2. Dengan masuk ke ruangan CCTV hotel, maka mereka bisa mengetahui posisi para teroris dan bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan tamu dan staf hotel yang terjebak di dalam.
Dari dalam hotel, Herman dihubungi oleh Arjun yang memberitahunya jika tamu VIP sedang bersembunyi bersamanya saat ini. Mengetahui hal itu, Herman pun lalu memerintahkan Arjun untuk membawa semua tamu masuk ke ruangan Cambridge Lounge yang berada di lantai 6. Untuk masuk ke sana, Arjun diminta melalui pintu rahasia. Singkatnya, Arjun pun lalu memberitahu semua tamunya jika ia akan membawa mereka naik ke lantai 6 untuk bersembunyi sementara di sana. Zahra pun lalu mengirim pesan ke David jika mereka akan pindah bersembunyi ke ruangan Cambridge Lounge yang berada di lantai 6. David pun lalu membalas pesan istrinya itu bahwa ia akan segera menyusul ke sana. Setelah bergerak dengan senyap dan berhati-hati, Arjun pun berhasil membawa semua tamu VIP-nya masuk ke ruangan Cambridge Lounge. Kemudian Herman pun mencoba menenangkan para tamunya. Tapi sebelum itu ia meminta maaf kepada para tamu apa yang sedang terjadi saat ini. Herman meminta agar para tamu tak khawatir karena saat ini mereka berada di ruangan eksklusif, ruangan yang sulit untuk diakses oleh siapapun. Ia juga memberitahu jika saat ini pihak keamanan telah bergerak menuju ke hotel untuk menyelamatkan mereka semua. Di luar hotel, masyarakat India masih dihebohkan dengan pemberitaan serangan teroris yang telah terjadi di 12 titik di Mumbai Selatan. Berdasarkan data di lapangan, sedikitnya 78 orang tewas dan 200 orang luka-luka atas serangan keji tersebut. Titik lokasi serangan teroris diantaranya 3 hotel bintang 5, SPBU di Koloba, stasiun kereta dan rumah sakit. Semuanya telah diserang oleh teroris. Sementara itu saat ini Hotel Taj sedang mengalami kebakaran akibat ledakan. Kembali ke dalam hotel, 2 orang resepsionis yang bersembunyi di bawah meja tadi telah ketahuan oleh teroris. Salah satu di antara keduanya diminta untuk menghubungi kamar yang terdapat tamu di dalamnya dan mengatakan jika tim penyelamat minta dibukakan pintu. Setelah dibukakan pintu, tamu itu pun langsung diberondong peluru oleh teroris tersebut. Tak cukup sampai di situ, teroris ini pun kembali meminta untuk menghubungi kamar yang lainnya. Namun kedua resepsionis itu menolak hingga nyawa mereka pun jadi taruhannya. Dari dalam ruangan Cambridge, Herman dan yang lainnya dikejutkan dengan suara ketukan pintu dari luar. Setelah dibuka, ternyata seorang staf hotel membawa beberapa tamu hotel dan seorang wanita yang terluka terkena tembakan. Herman yang melihat wanita itu terluka parah, ia pun meminta salah satu tamunya yang berprofesi sebagai dokter agar bisa membantu. Setelah diberikan pertolongan seadanya dan diperiksa oleh dokter, ternyata luka wanita itu sangat parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Arjun lalu menawarkan dirinya dan meminta izin ke Herman untuk membawa wanita itu keluar dari tangga belakang hotel. Tapi Herman melarang niat baik Arjun. Alasannya situasi saat ini sangat berbahaya dan tidak memungkinkan. Tapi Arjun meyakinkan jika ia berhasil membawa wanita itu keluar dari hotel, maka ada kemungkinan tamu lainnya bisa keluar. Setelah dipertimbangkan, Arjun pun diizinkan untuk membawa wanita itu pergi. Kembali ke David. Ia akan membawa anaknya dan Sally keluar dari dalam kamar hotel untuk pergi ke lantai 6 tempat Zahra saat ini berada. Di saat yang bersamaan, Arjun mendapat todongan senjata dari 2 orang polisi. Arjun sempat dikira bagian dari teroris, namun Arjun mengatakan bahwa ia seorang staf hotel. Percaya dengan pengakuan Arjun, kedua polisi itu lalu menanyakan di mana ruangan CCTV. Belum sempat Arjun menjawab, wanita yang bersamanya tadi tiba-tiba lari hingga ia ditembak tepat di pintu masuk ruangan rahasia. Tak lama kemudian David dan Sally ketahuan oleh salah seorang teroris. Keduanya pun langsung mendapat tembakan dan kejaran dari teroris tersebut. Naas David pun harus tertangkap, sedangkan Sally dan anak David berhasil selamat setelah bersembunyi di dalam lemari peralatan.
Dirasa aman, Sally pun mencoba keluar, tapi pintu ruangan tersebut tiba-tiba tak bisa dibuka. Panik, ia pun mengirim pesan ke Zahra jika ia dan bayinya terjebak di suatu ruangan. Setelah berada di ruangan CCTV, Arjun pun lalu memberitahu kedua polisi itu beberapa ruangan yang ada di layar monitor. Setelah itu, satu dari polisi tersebut menghubungi atasannya untuk memberitahu jika mereka saat ini telah berada di ruangan CCTV Hotel Taj. Tak berselang lama, tiba-tiba terjadi ledakan lagi di Hotel Taj. Setelah itu, salah satu teroris mengetuk pintu tempat persembunyian Herman dan tamu lainnya. Teroris itu mengaku bahwa ia seorang polisi yang datang untuk menyelamatkan mereka dan meminta agar mereka membukakan pintu. Tapi aksi tersebut segera ketahuan oleh Arjun yang melihat dari CCTV. Arjun pun segera menghubungi Herman melalui telepon untuk memberitahu jangan membukakan pintu. Hingga terjadilah penembakan lagi dari pihak teroris. Untuk menghentikan aksi gila teroris tersebut, kedua orang polisi ini pun mencoba membantu dengan keluar dari ruangan CCTV untuk memberikan tembakan balasan ke teroris tersebut. आप लोग मार सकते थे। Dari baku tembak tadi, seorang teroris yang diketahui bernama Imran mendapat luka tembak di kakinya. Ia pun diberikan tugas oleh rekannya untuk menjaga David yang berhasil ditangkap tadi. Sambil menahan rasa sakit, Imran pun menghubungi keluarganya untuk memberitahu kondisinya saat ini. Imran pun bertanya apakah Bull atau pemimpin mereka telah mentransfer uang hasil pekerjaan jihadnya selama ini. Karena saat di pelatihan, Bull telah berjanji di atas kitab suci akan mengirim uang untuk keluarganya. Ayah Imran pun menjawab sampai saat ini uang transferan yang dimaksud tak pernah ada. Mendengar jawaban tersebut, Imran pun bersedih. Dari dalam ruangan tempat persembunyian, Zahra tiba-tiba memutuskan untuk keluar mencari David serta anaknya dan Sally. Tapi Herman melarangnya. Herman meminta agar semuanya tetap tenang dan bersabar menunggu sampai tim penyelamatan datang. Tak hanya Zahra, ternyata tamu lainnya ingin keluar dari ruangan tersebut. Mereka tak yakin tim penyelamatan akan datang. Karena sudah 6 jam mereka menunggu di ruangan, tak ada tanda-tanda kedatangan dari pihak militer. Tak bisa berbuat banyak, akhirnya Herman pun membukakan pintu dan membiarkan beberapa tamu VIP-nya pergi. Baru saja keluar dari ruangan, Zahra dan Fasli harus tertangkap teroris, sedangkan yang lainnya mati tertembak. Fasli dan Zahra pun dibawa ke ruangan penyanderaan tempat David disekap tadi. Sementara itu, pemberitaan di luar, pihak keamanan telah berhasil melumpuhkan 2 orang teroris pelaku penyerangan di stasiun kereta. 1 di antaranya mati tertembak, sedangkan yang masih hidup diketahui bernama Ajmal Kasab. Ia pun langsung ditahan. 12 jam sejak serangan pertama, akhirnya pasukan khusus dari New Delhi pun tiba dan langsung melakukan pengepungan di Hotel Taj. Dari dalam hotel, seorang teroris telah melakukan pembakaran sesuai dengan instruksi dari pemimpin mereka. Abdullah, waktu आ गया. Dari dalam ruangan CCTV, Arjun melihat para teroris sedang berada di salah satu lorong hotel. Di saat yang bersamaan juga para tamu sedang berusaha keluar dari hotel. Tak ingin terjadi apa-apa dengan para tamu hotel, Arjun pun segera keluar untuk mencegat mereka dan membawa mereka ke ruangan tempat Herman dan tamu lainnya sedang bersembunyi.
Di saat itu juga salah seorang dari mereka mendengar ada tangisan bayi di salah satu pintu. Setelah dibuka ternyata itu Sally dan anak David. Sally pun lalu diajak untuk pergi bersembunyi dengan yang lainnya. Sir, it's me, Arjun, from Shamiana. Okay. Please come this way. Come. This way, sir. Please come, man. Selanjutnya di ruangan penyanderaan, David memberitahu istrinya jika Sally dan anak mereka sedang bersembunyi di lemari pelaratan sebelah kamar 415 sebelum ia ketangkap oleh teroris tadi. David yang berusaha melawan harus mendapat tembakan dari Imran. Zahra sang istri pun tak kuasa menahan tangisnya. Setelah menembak David, Imran mendapat instruksi lagi dari pemimpinnya. Ia diminta untuk menembak mati semua sandera yang ada bersamanya. Dengan segera Imran pun melaksanakan perintah tersebut. Saat akan menembak mati Zahra, Imran terkejut mendengar Zahra melapaskan La ilaha illallahul azimul halim dan istighfar secara berulang-ulang. Imran awalnya menyangka jika mereka semua di sini tidak seiman dengannya. Hal itu pun lalu Imran sampaikan ke Bull alias pemimpin mereka jika salah satu sandarannya ada yang beragama Muslim. Namun Bull tetap memerintahkan untuk menembak mati semua sandera. Imran yang tidak bisa melakukan perintah dari Bull, ia pun terpaksa pura-pura menembak mati Zahra. Zahra pun selamat dari kematian. Hanamkan. Imran. Sementara itu Herman dan Arjun bersama dengan para tamu lainnya berusaha keluar dari ruangan dengan melewati tangga darurat hotel. Begitu juga dengan Zahra, setelah melepaskan ikatan tali di tangannya, ia pun segera pergi dari sana. Akhirnya para teroris ini pun berhasil ditembak mati semuanya oleh pasukan khusus. Begitu juga dengan para tamu hotel, beberapa di antara mereka ada yang selamat dan ada juga yang tewas ditembak saat berusaha kabur dari pintu darurat tadi. Sedangkan Zahra, ia dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran melalui jendela hotel.
Di bawah terlihat Arjun dan Herman berpelukan, keduanya bersyukur bisa selamat dari tragedi yang tragis ini. Sementara itu Sally dan bayinya masih terlihat kebingungan. Sally tidak tahu harus pergi kemana, hingga akhirnya ia mendengar teriakan dari Zahra yang memanggil namanya. Sally! Dari Hotel Taj kita kembali ke Arjun. Setibanya di rumah, Arjun langsung memeluk istri dan anaknya. Istri Arjun merasa senang sekali ternyata suaminya berhasil selamat dari serangan teroris di hotel tempat Arjun bekerja. Di akhir film terdapat narasi berisikan, setelah 3 hari, pasukan keamanan India berhasil merebut kembali 12 lokasi penyerangan dan membunuh 9 dari 10 teroris dalam penyerangan dari Pakistan, dan ia masih bebas hingga hari ini. Korban di Hotel Taj setengahnya adalah staf yang bertahan melindungi tamu. Chef Herman Oberoi membuka kembali restoran hotel dalam 3 minggu. Dalam 21 bulan hotel kembali pada kejayaannya. Korban selamat dari seluruh dunia bergabung dengan staf mengikuti acara pembukaan yang emosional. Dan filmnya pun selesai. Demikianlah alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian dari saya. Semoga kalian terhibur dan suka dengan alur cerita film ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi dalam cerita film berikutnya.